udah menang, kabarin ya, kami tunggu di sini. Coba ya. Nikah segitu banyak, nggak mau. Katanya nabi, katanya pembawa wahyu dari Tuhan. Sama aja sana duaan dulu. Ntar kalau udah menang kabarin ya, kami tinggal tunggu di sini, tinggal masuk. Nyebelin nggak bunga? Kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang tiba-tiba mereka mengaku ini tanah kami, dulu kamu nggak mau. Sekarang tiba-tiba setelah di mana-mana diusir, di mana-mana nggak diterima, tahu-tahu datang ke sana dengan kehausan, kelaparan, nggak punya tempat tinggal. Di postingan kami bahkan diperlihatkan mereka waktu habis dibantai sama Jerman, ya, naik kapal bawa spanduk gede, Jerman telah menghancurkan keluarga kami, jangan kalian hancurkan harapan kami. Monggo masuk. Orang Islam kepada siapapun rahmatan lil alamin baik. Terus setelah dikasih tempat, yang ada di sana diusir-usirin, diaku, dibunuh-bunuhin. Nanaonan apa-apaan. Ya. Tentang punya media didesain, oh kami yang dijahatin. Ngedengarnya kayak lucu, ya. Saya di mobil dilemparin batu, nih lihat batu, bayangin aku dilemparin batu. Sedangkan dari pihak yang melemparnya, nggak cukup banyak kita lihat video itu banyak mayat bergelimpangan ya, saudara-saudara kita yang syahid. Nggak lucu, ya. Nggak usah jadi Islam juga jadi manusia aja ya tahu. Lihat peta dunia manapun, semuanya menunjukkan di tahun segitu nggak ada namanya negara Israel, adanya Palestina. Kalau ada yang pernah ke Bandung, di Jalan Asia Afrika ada Tugu Konferensi Asia Afrika. Dituliskan semua negara yang ikut di dalamnya adanya Palestina. Sehingga menunjukkan tahun 1955 semua negara yang mengikuti konferensi tersebut mengakui tempat itu namanya Palestina dan mereka merdeka. Sekarang tiba-tiba diakui, itu gimana ceritanya? Ya. Nah, bismillah. Yuk bersatu. Kita sama-sama jadi kuat, bismillah. Ya. Dan aslinya juga mereka media doang. Mereka sendiri juga kocar kacir. Ya. Enggak. Karena dua pihak yang berseteru di sana, yang muslim pengen wafat, pengen banget syahid. Merekanya takut banget dan benci banget sama mati. Ya, mungkin kalau yang mengikuti media sosial kami, bahkan ada rekaman-rekaman ngelempar granat aja melenceng kemana-mana, diketawain sama pasukannya tangan kosong, jangan pakai batu, mereka pakai senjata, masukin pelurunya juga bingung. Karena emang dari awal tabiatnya boro-boro, ini disuruh perang bareng nabinya aja nggak mau, apalagi sekarang mereka nggak ada nabinya. Ya. Dan yang paling awal mereka sakit hati kan karena mereka ada di Madinah itu karena mereka percaya Taurat, karena akan ada nabi lagi terakhir di sana. Yang bikin mereka nggak mau nurut, lah kok nabinya bukan Bani Israel, malah orang Arab, itu yang mereka nggak terima. Ya, suku bangsa yang mereka dulu injek-injek, selalu remehkan, tahu-tahu manusia yang paling sucinya datang dari golongan mereka, ya orang Arab. Ya memang Allah udah negasin, inna akramakum indallahi atqakum. Dan siapa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa aja, nggak peduli suku, bangsa, warna kulit dan yang lain-lain. Ya, mau lebih. Ya, selanjutnya kita dengarkan nasihat dari juri kita ya. Ini udah kenal belum? Ini bidadarinya saya. Ibu makan sudah punya masing-masing ya suaminya ya. Semoga langgeng ya, doain kami juga. Silakan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an
ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمناه تأويل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita nikmat kehidupan. Semuanya hidup di sini, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Sehat semuanya, Bu? Kantongnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Cicilan aman? Alhamdulillahirabbil alamin. Jodoh gimana adik-adik? Aman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitulah redaksinya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ujian kita tidak seberat ujian di Palestina. Di Palestina. Kira-kira sanggup enggak, Bu, kalau kita yang menggantikan posisi mereka? Itulah mengapa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu berbeda. Mereka tidak seperti mereka hidup untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang di dalam Al-Quran berapa? Pertama. Subhanalladzi. Bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal, perjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin. Kalau kita merasa saat ini yang dijajah adalah Palestina, kita salah besar, Bu. Satu-satunya negara muslim yang tidak dijajah oleh Zionis Israel itu adalah orang-orang Palestina. Kok gitu, Teh Yunda? Mereka tidak menggunakan produk-produk Israel, mohon maaf. Kita menggunakan, Bu? Berarti siapa sejatinya yang saat ini dijajah? Kita, Bu, yang dijajah. Dari segi fisik mungkin mereka dijajah, tapi dari segi keimanan mereka bebas merdeka. Siapa yang dijajah, Bu? Kita yang di Indonesia. Kita terjajah oleh hawa nafsu. Bu, ada 3 yang menjadi penghalang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita jauh berbeda kualitasnya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, perbedaan kita. Kalau kita takut mati, sedang orang Palestina cinta mati. Rindu syahid. Ini bedanya kita. Makanya dikatakan ada penyakit yang namanya wahan, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya. Apa itu artinya, Bu? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Siapa itu, Bu? Siapa itu, Bu? Di saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai, kita masih pusing mikirin hari ini mau pakai gamis yang mana ya? Hari ini mau makan apa ya?
makan bakso atau makan mie ayam ya Rob, sangat jauh kualitas kita dibandingkan mereka yang ada di Palestina. Mereka itu rindu syahid, mereka tidak cinta kepada dunia ini. Yang kedua, apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita sudah kena penyakit hubud dunia, kita juga kena yang namanya godaan syahwat, jabatan, popularitas. Gak mau upload tentang Palestina karena takut feed-nya tidak estetik. Ya Rob. Gak mau upload tentang Palestina karena nanti mengganggu popularitas dirinya. Para selebgram kita yang centang biru itu satu pun tidak ditemukan di feed-nya berita-berita tentang Palestina. Kenapa? Karena takut dibilang terlalu radikal. Padahal arti dari radikal itu apa, Bu? Ramah, terdidik, dan berakal. Takbir Allah. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Seluruh jiwa kami, ruh kami untukmu ya Aqsa. Yang ketiga, yang pertama kita kalah karena kita hubud dunia, cinta kepada dunia yang sangat berlebihan. Yang kedua, kita kalah karena syahwat kita, keinginan-keinginan dunia kita. Kita masih pengen bersenang-senang di dunia ini, sementara mereka ingin bersenang-senang di dalam syurganya. Sangat jauh berbeda. Yang ketiga apa, Bu? Kita kalah, Bu, dari mereka. Dari segi apa? Ada yang tahu? Hubud dunia, syahwat. Yang ketiga, kita kalah karena kita berteman dengan syaitan. Sedang mereka tak mau jadi temannya syaitan. Dalam keadaan perang 1x24 jam, rakyat Palestina tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kita bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nonton sinetron? Sudah azan, bentar lagi, kan gitu. Mereka di tengah pertempuran, pembantaian, darah di mana-mana. Bahkan mereka tidak hanya melakukan sholat 5 waktu, tapi 6 waktu ditambah dengan sholat jenazah. Anak-anak di Palestina tidak putus asa, Bu. Anak-anak kita nggak dibeli mainan, nangis. Anak-anak di Palestina dalam keadaan pertempuran yang begitu luar biasa, mereka masih bisa tersenyum. Bahkan kepada jurnalis, mereka tahu mereka sama-sama dalam kesulitan. Hanya sepotong roti yang hendak dimakan oleh anak-anak Palestina, sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya, dia kasihkan, dia tawari itu kepada jurnalis. Begitunya mental mereka luar biasa. Kita kalah karena mereka tidak mau berteman kepada syaitan, sedang kita berteman dengan syaitan. 3 penyakit ini yang membuat kualitas kita sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, Bu, ada saudara kita sesama muslim enggan membela Palestina. Betul ya, Bu ya? Ada yang komen julid, Teh Yunda ngapain boikot itu tidak berpengaruh. Kata siapa tidak berpengaruh? Bukankah sejarah pernah membuktikan jika semut yang membela Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu tahu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dibakar, siapa yang bantu meredamkan air, Bu? Semut. Semut sekecil itu badannya, tapi dia menunjukkan keberpihakannya kepada Nabi Ibrahim. Bisa tidak api itu hangus? Bisa tidak api itu padam? Tidak. Tapi semut berkata, biarlah Allah mengetahui aku berada di pihak yang lain. Boikot mungkin bukan solusi, ya, bukan solusi jangka panjang. Tapi setidaknya Allah tahu kita berada di pihak kebenaran. Betul, Bu? Boikot memang bukan solusi, tapi setidaknya kita bisa membuat mereka jerah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Summun bukmun umyun
fahum la yarji'un. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Kalau hari ini kita nggak tahu tentang Palestina, belajar Bu. Makanya Rasul minta kepada kita yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca sejarah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu, kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat terbaik. Umat terbaik. Bagaimana ciri-ciri umat terbaik itu, Tayunda? Umat terbaik itu adalah orang-orang yang mengajak manusia lain untuk melakukan yang benar. Ukhrijat linnas, menyeru kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, agar melakukan yang benar. Wa tanhauna 'anil munkar, agar meninggalkan yang salah. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.